Pernah nggak sih kalian berpikir, kenapa Apple Store kok nggak ada ya di Indonesia? Kenapa? Setiap orang Indonesia yang pengen beli produk Apple, entah itu MacBook, iMac, Apple Watch, sampai yang umum itu iPhone, tentu mereka akan belinya di reseller. Ada beberapa reseller produk Apple yang saya tahu di Indonesia ya, mulai dari iBox, Digimap, sampai Erafone. Tentu nama-nama ini udah nggak asing lagi lah ya di telinga kita. Nah, ketiga reseller ini adalah tempat resmi yang jual segala produk Apple dengan garansi yang tentunya resmi dari pusatnya, Apple California. Tapi lewat Apple Store Singapura ya, sebagai representatif Apple di Asia Tenggara. Soalnya itu doang yang paling dekat dari Indonesia untuk saat ini. Terus kenapa bisa gitu? Karena Apple udah kasih hak resmi ke distributor itu buat kasih garansi resmi dari pusatnya selama 1 tahun. Tapi nggak cuma itu aja sih, ada juga garansi distributor, yaitu garansinya berupa penggantian produk 1 kali 24 jam kalau ditemukan adanya cacat produksi setelah di unboxing. Nah, kalau udah lewat dari durasi itu, konsumen di sini masih punya satu garansi lagi dari Apple. Kalau produknya ada yang bermasalah, bisa dibantu klaim lewat distributor kayak iBox, Digimap, atau Erafone. Tapi di sini untuk prefer klaimnya lebih ke arah iBox sih ya, karena dia itu premium reseller dari produk Apple. Berarti bisa lama dong klaim garansinya kalau misalkan ada pihak kedua begitu. Ya tergantung sih ya, bisa cepet, bisa juga enggak. Nah, kalau kayak gitu, kenapa Apple Store nggak buka aja di Indonesia? Supaya kalau ada apa-apa, itu aksesnya bisa lebih pasti gitu daripada harus pakai pihak kedua kayak distributor. Buset, buka Apple Store itu nggak kayak buka warung brodi. Ada pertimbangannya dari berbagai aspek. Apalagi kalau mau bukanya itu di negara berkembang. Negara maju mah ya nggak usah ditanya lah ya kenapa dia bisa dipilih sama Apple Store. Nah, salah satu negara berkembang di Asia Tenggara yang berhasil ngadain Apple Store adalah Thailand. Dan tokonya sendiri itu ada dua ya. Pertama itu Apple Icon Siam sejak November 2018 dan yang kedua itu Apple Central World sejak Juli 2020. Ini Apple yang keduanya di Thailand yang di sini ya, yang di background video ini. Berarti total saat ini Apple Store baru ada 2 di negara Asia Tenggara, di Thailand dan Singapura. Sebenarnya sih ada satu negara Asia Tenggara lagi ya, yang isunya itu bakal kehadiran Apple Store, yaitu Malaysia. Bisa disebut kayak gini karena Malaysia udah punya Apple Online Store yang jaringannya itu dari Apple pusatnya. Dan dengan begini ya, orang Malaysia bisa langsung belanja dari website itu. Karena toko online-nya udah ada, kemungkinan toko yang offline-nya juga bakal hadir. Bilangnya sih tempatnya kalau menurut rencana itu di Kuala Lumpur. Walaupun untuk waktunya itu kehadirannya belum pasti ya kapan. Sebagai informasi tambahan, jadi ketika saya lagi ngedit video ini, saya sempat nyari informasi tambahan tentang kehadiran Apple Store di Malaysia. Dan ternyata Apple Store Malaysianya ini udah dibangun sejak tahun 2021. Tapi di sini posisinya masih setengah jadi ya, 50% karena bisa kelihatan dari bangunannya itu masih kerangka doang. Lokasi bangunannya itu di Jalan Tun Razak ya, tepatnya di kawasan bisnis di Tun Razak Exchange. Kalau di Jakarta itu ibaratnya SCBD lah, di Jalan Sudirman. Kalau dibandingin sama Indonesia, website resminya sih sebenarnya juga udah ada kayak Malaysia. Cuma bedanya di sini tuh cuma jadi tempat etalase doang gitu. Kalau mau beli, fitur shoppingnya tuh nggak ada. Kita malah diarahin ke lokasi tempat belinya. Itu pun juga kita harus ketik sendiri loh alamatnya. Padahal kalau punya Apple Online Store, kita punya akses cepat ke produk Apple yang terbaru. Produknya hari ini dirilis, ya hari ini juga ada di online store. Lalu pertanyaannya, kenapa Apple Store nggak ada atau belum ada di Indonesia? Disclaimer dulu, di sini saya ambil kasusnya itu dari HP aja ya, karena itu yang umum. Pertama, Indonesia bukan tempat yang strategis bagi Apple. Hal ini bisa dilihat dari pangsa vendor HP di Indonesia ya. Dengan dikuasainya itu rata-rata dari merek HP Android. Sedangkan Apple itu presentasinya terhitung sedikit. Bisa dilihat dari produk iPhone-nya ya salah satunya. Dan dengan data ini bisa disebut kalau HP dengan sistem operasi Android adalah yang paling banyak dipakai oleh orang Indonesia.
Mau itu dari merek Android apapun ya, kayak Samsung, Vivo, Xiaomi, atau Oppo. Di sini aja udah bisa diambil kesimpulan ya, kalau merek dari Apple itu bukan pilihan utama orang Indonesia. Bukan. Merek ini hanya dipilih sama orang dari kalangan tertentu aja. Misal, yang tinggalnya itu di kawasan Pantai Indah Kapuk. Dan di sini kita udah tahu lah ya kenapa orang-orang itu, karena status sosialnya, men. Nah, dengan dari kalangan tertentu, ini juga yang bikin kesadaran merek terhadap Apple itu kecil. Jadinya minat beli terhadap produk Apple itu juga kurang. Ditambah daya belinya itu yang juga belum cukup. Kita di sini nggak bisa pungkirin ya, kalau harga dari produk Apple itu emang selalu mahal, termasuk aksesorisnya. Yang paling murahnya itu di angka 450.000. Nah, dengan harga yang selalu tinggi itu, orang-orang kita masih lebih minat ambil produk Apple yang bekas dari orang lain. Kebanyakan sih bekasan yang diambil itu produk iPhone ya, dan itu aja harganya tuh masih relatif mahal walaupun umurnya udah 2-3 tahun loh. Kayak contohnya sendiri iPhone 11 64GB. HP keluaran tahun 2019 ini harga bekasnya tuh masih di angka 5-6 jutaan. Itu kalau minus pemakaian doang, nggak ada bekas jatuh atau fitur yang mati. Bahasanya mulus like new lah. Jadinya ya daripada beli baru, mending nunggu bekasannya aja, karena bekasannya masih terhitung worth it buat dipakai. Apalagi ini merek dari Apple yang keawetannya itu bisa lebih dari 3 tahun. Ini salah satu cara berpikir orang Indonesia sih, kelas menengah biasanya. Termasuk saya sih salah satunya. Nah, kalau pemikirannya kayak gini, ini bikin produk terbaru dari Apple susah lakunya. Karena pasti mindset orangnya itu, masih mahal, mending nunggu bekasannya aja. Atau paling beli yang di bawahnya aja. Gitu paling ya kurang lebih. Itu baru contoh produk dari HP. Gimana kalau produk Apple yang lain, kayak laptop, tablet, dan komputer? Bisa-bisa produk yang tadi disebutin ini malah nggak dilirik sama sekali karena faktor harganya lagi itu yang selalu tinggi ya. Jadinya ya produk Apple yang paling laku di Indonesia itu cuma iPhone, sebatas itu aja. Padahal Apple sendiri ya, jualan itu nggak cuma nyari untung lewat iPhone, tapi dari semua produk buatan mereka. Walaupun iPhone memang fokus utama mereka sih. Tapi ya balik lagi, kalau cuma iPhone yang laku, sisanya itu malah jadi mubazir. Malah bisa kehitung rugi karena udah kena biaya barang masuk dari luar negeri, plus pajaknya juga. Dengan kondisi kayak gini, kehadiran Apple Store makin gak relevan sih di Indonesia. Jangan sampai deh ya, kalau Apple Store udah buka di Indonesia, itu malah nggak balik modal. Soalnya ya, kalau Apple udah buka toko, tandanya mereka itu udah serius buat jualan. Apple Store tuh bukan toko biasa, mereka udah keluarin banyak duit buat bangun toko dengan nilai eksklusifnya. Harapannya setelah buka toko, ini adalah investasi yang menjanjikan buat bisnis mereka. Kan rasanya nggak lucu ya, orang datang ke Apple Store tapi lihat-lihat doang. Beli mah enggak. Yang kayak gini-gini nih yang biasanya kita lakuin. Termasuk saya salah satunya sih. Ya sebenarnya sih nggak salah juga sih ya lihat-lihat doang. Ibaratnya di sini tuh kita survei dulu. Cuma yang ada di mindset perusahaan kayak gitu, orang mampir itu tandanya mereka mau beli. Jadinya ya emang mindsetnya tuh udah serius buat bisnis lah. Nggak bisa untuk mindset yang di luar dari itu. Jadinya ya buat apa juga buka toko bagus-bagus, looks-nya mahal, berkelas, tapi minat belinya itu rendah, ya rugi. Makanya sampai sekarang ini Apple Store di Asia Tenggara itu baru ada di 2 negara, Singapura sama Thailand ya, kayak yang tadi saya sebutin di awal. Singapura mah nggak usah ditanya lah ya kenapa dipilih, karena ya ini negara maju yang ekonominya itu paling gacor se-Asia Tenggara. Ditambah lagi letaknya strategis karena dekat sama 2 negara, Malaysia dan Indonesia. Jadinya di sini kalau mau beli produk Apple secara langsung, ya tinggal terbang aja ke Singapura. Hitung-hitung jalan-jalan seharian lah di sana. Alhasil di sini Apple dapat rejeki dari 2 tempat berbeda tapi saling berdekatan. Sedangkan Thailand itu dipilih karena negara ini dianggap berkembang pesat ketimbang Malaysia dan Indonesia. Khususnya di daerah Bangkok, walaupun ya dari segi ekonomi nggak semaju yang kita kira sih ya, 11-12 lah sama Malaysia dan Indonesia. Bangkok itu perkembangannya pesat, bahkan udah mirip sama Jakarta. Cuma bedanya, Bangkok itu ibu kota negara yang lebih populer karena sering dikunjungi sama turis asing buat berwisata. Wisatanya sendiri ada banyak, dan salah satu daya tariknya ya banyaknya kuil.
Jadi ibu kota Thailand ini punya nilai tersendiri lah bagi orang luar sana. Sedangkan Jakarta, ya paling Monas, Ancol, kawasan kota tua, paling bagus ya Mall Grand Indonesia palingan. Dan tempat-tempat itu aja masih dominan dikunjungi sama orang lokal ketimbang turisnya. Itu pun kalau ada. Oh ya, ditambah juga Thailand ini dipilih karena lokasinya yang strategis, dekat sama dua negara, Vietnam sama Kamboja. Jadinya di sini bisa menuhin permintaan dari dua negara itu. Ya, persis kayak Singapura lah kalau soal ini. Tapi menyinggung soal wisata, Bali itu kan termasuk tempat populer di Indonesia buat dikunjungin sama turis asing. Dan artinya secara logika, mestinya daerah ini bisa dong buat buka Apple Store. Gimana? Ya, itu sih menurut saya aja ya. Cuma di sini balik lagi, mungkin poin 1, 2, dan 3 ini yang jadi faktor kenapa Apple belum mau buka toko fisiknya di Indonesia. Pada intinya sih ya, Apple Store belum bisa buka di Indonesia karena prospeknya itu belum kelihatan banget buat bisnis mereka. Makanya sekarang dagangannya Apple itu diwakilin dulu sama distributor Indonesia kayak Erafone, iBox, sama Digimap tadi ya. Gimana menurut kalian? Kalau ada pendapat silahkan tulis di kolom komentar ya. Atau kalau kalian mau koreksi saya juga silahkan ya. Jangan sungkan-sungkan untuk koreksi saya kalau misalkan ada kekeliruan di video ini. Dan segitu dulu buat video kali ini ya, tentang pembahasan kenapa Apple Store belum ada di Indonesia. Terima kasih semuanya buat kalian yang udah nonton, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Tony Gunawan signing out. Peace and have a nice day.